Kenapa tiba-tiba mengusulkan hak angket? Tujuannya itu mau apa? Misalnya apakah ingin menggagalkan pencalonan seseorang atau ujungnya nanti ada impeachment kah? Atau ini cuma sekedar gegayaan aja bahwa ini pengumuman aja ke publik bahwa PDI Perjuangan is back. Apakah ini bisa berujung pada pemakzulan? Bisa juga, kira-kira gitu. Hak angket itu ya bisa berujung ke sana, tapi tidak melulu dan tidak otomatis ke sana. Sabar dan tunggu. Sabar terus. Itu jawaban yang kami terima. Ojo ke susu. Ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri mengangkang. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh oh ya, Penindasan. kebohongan Nanti. dan juga kepalsuan. Boleh. Imunitas kan? Siapa tuh? Banyak lagi, teramat banyak untuk disebutkan. Woi, hentikan woi. OKTA. Hentikan, jangan diteruskan. Kami muak Dengan ketidakadilan pasti dan keserakahan. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Bongkar men. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Ayo kita bongkar. Luar biasa, itu dia Om Mas Sinton Pasar. Oi, bongkar men, bongkar. Om apa bang? Apa bung. Bung, terima kasih Bang sudah hadir. Terima di kasih. Berisik. Memang begitu ciri khasnya harus berisik Bang. Berita dan telisik. Berita dan telisik. Jadi banyak hal nih Bang Masinton yang kita bisa obrolin, terutama itu kemarin hak angket tuh ada perintah atau memang dari diri sendiri tuh muncul kemarin? Politik itu kan gak harus perintah men. Iya kan? Tapi sempat mati tuh mic lu tuh. Bukan, itu automatically. Oh, otomatis. Limitasi waktunya ada. Oh. Siapapun bicara 5 menit dia selesai, durasi lewat dari itu otomatis mati. Nah kemudian itu nggak ada perintah, kita diperintahkan dan digerakkan oleh akal sehat dan hati nurani men. Terhadap reformasi dan demokrasi ini, jangan sampai mundur. Jadi itulah yang memerintahkan kita. Karena apapun politik itu tidak melulu bicara tentang jabatan, kekuasaan, dan perintah-perintah. Begitu, kita kan ada hati, ada pikiran, dan ada nurani di sana. Terus setelah itu gimana? Ada teguran nggak dari partai? Enggak lah. Karena kan yang Apa malah disemangatin? kita sampaikan kan hal-hal yang masuk akal. Politik itu kan hal yang masuk akal. Itu Ide, masuk kan? akalnya gimana tuh? Ini ada persoalan yang mendasar. Konstitusi itu kan bukan hal yang sekedar yang apa yang dituliskan. Iya kan, konstitusi kan seperti yang saya sampaikan, roh dan jiwa kita bersama tuh. Dan konstitusi itu adalah perwujudan dari kehendak rakyat, Pak. Nggak ada pemerintah di sana. Konstitusi itu dibuat untuk membatasi pemerintah, mengatur pemerintahan, mengatur penyelenggaraan negara. Terus ini tujuan akhirnya mau kemana? Iya kan, kecuali undang-undang. Kalau undang-undang itu buatan DPR bersama pemerintah. Konstitusi itu kan majelis permusyawaratan rakyat. Emang kenapa sih? Nggak ada pemerintah di situ. Kenapa tiba-tiba mengusulkan hak angket? Melihat ini kok mengalami kemunduran jauh gitu loh ya. Karena apapun begini nih. Ada satu hal yang kita ya, yang sebenarnya itu open legal policy ya. Ranah pembentukan Pembentuk undang-undang. ranah kuasa pembentuk undang-undang. Legislatif dan eksekutif. Iya. Nah, kita ngelihat ada unsur yang diabaikan di sana. Ya. Ada unsur merubah aturan hanya untuk kepentingan seseorang gitu loh. Itu kan kacaunya kan di situ, Pak. Iya. Ya seseorangnya siapa yang
menerima manfaat dan menggunakan manfaat dari putusan itu kan kita nggak perlu bahas lagi. Semua sudah tahu kan gitu ya. Nah ini artinya apa? Kita nggak bisa Mahkamah Konstitusi itu ya memainkan norma begitu itu, Pak. Nggak boleh itu, gitu ya. Mahkamah Konstitusi kan membentengin persoalan konstitusi tadi. Kalau ada yang produk perundang-undangan yang berbenturan dengan konstitusi kita. Karena apapun konstitusi itu kan yang membuat itu adalah kehendak rakyat, Pak. Nah, terus kemudian dari prakteknya kita melihat ada proses pemunduran ini. Itu kan kental sekali tuh nepotismenya. Gitu loh. Bahkan tadi juga putusan Majelis Kehormatan barusan kita dengar kan. Memberikan amar putusan diberhentikan. Bahwa ketua Mahkamah Konstitusi benturan kepentingan dan diberhentikan sebagai ketua dan tidak boleh ikut dalam persidangan sebagai hakim ya, tidak boleh ikut dalam persidangan dalam Yang memutus berurusan sengketa pemilu nanti. Sengketa pemilu. Begitu, Bung. Kita ke hak angket dulu ya. Ya karena karena Bung Masinton yang paling Paling kenceng. mengerti. Ada ini juga ya dari PKS ada Bang Mardhani ya. Ada. Tapi itu tujuannya apa Bang ujungnya tuh nanti Hak si angket itu kan hak penyelidikan, Mbak. DPR itu oleh konstitusi itu ada hak selain yang sehari-hari itu hak pengawasan tadi ya tugas fungsinya itu. Haknya itu ada hak bertanya, hak interpelasi, hak angket, hak penyelidikan, kemudian hak menyatakan pendapat. Nah, hak angket ini Bang ya. Iya. Di teman-teman PDI Perjuangan sudah solid Bang, semuanya setuju atau Abang masih bergerilya untuk mencari dukungan teman satu fraksi? Iya, saya harus jalan dengan teman-teman di luar fraksi terutama ya. Oh, di luar fraksi? Ya, kalau secara person teman-teman di fraksi itu pada setuju, cuman kan kita nggak mau nanti ini jadi persoalan kayak ini kepentingan PDI Perjuangan toh, gitu loh. Nah, kita kan bukan itu, kita mau coba ngajak nih teman-teman politisi ya terutama yang dipilih rakyat, ayo nih kita gunakan mandat yang diberikan oleh rakyat ini untuk meluruskan sesuatu yang bengkok, apalagi yang menurut saya mendasar. Nah, ada persoalan yang sangat serius, iya kan? Kalau kita lihat nih, ada problem yang sangat serius itu oleh Hakim MK sendiri menyatakan yang ikut dalam rapat musyawaratan hakim itu, baik Prof. Saldi Isra maupun Prof. Arief Hidayat menyatakan ada yang sangat serius di tubuh MK. Kemudian ahli hukum tata negara menyatakan ada cacat hukum serius, bahkan ada potensi penyelundupan hukum di sana. Enggak, sebentar itu Bang, kata ahli hukum. Nah, terus kemudian satu lagi, Man. Satu lagi. Yang ketiga, ya, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Prof. Jimli menyatakan ada yang masalah sangat serius dengan MK hari ini. Nah, artinya apa? Ada persoalan yang sangat serius, gitu loh. Loh, kok kita diam dengan persoalan yang sangat serius ini? Padahal ini persoalan yang sangat fundamen buat bangsa kita dan demokrasi kita dan juga tentang kedaulatan rakyat tadi, men. Tujuannya Abang itu ke MK Iya. atau ke Presiden sebetulnya? Yang mau di hak angket itu MK atau Presiden? Hak angket ini pertama, ya, kan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang. Itu satu. Dan atau kebijakan pemerintah, ya kan, yang penting strategis dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Berarti ke pemerintah. Nah, angket ini kalau saya berpandangan kita telusuri skandal di MK ini. Menurut saya lebih pada ada skandal. Tapi di sana. punya ruang Angket nggak sih skandal legislatif MK. itu untuk kemudian masuk pada wilayah yudikatif ini terutama Terhadap- di MK-nya? Terhadap pelaksanaan undang-undang itu boleh. Nah, jadi angket itu dia dibatasi, Pak, tidak masuk ke ranah kewenangan istimewa yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Kewenangan yudikatif tadi apa? Tentang yudisialnya, Pak. Yudisial itu apa? Dari mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai putusan kita nggak boleh masuk ke situ. Itu ranah yudisial lembaga yudikatif. Itu hak istimewanya. Iya, tetapi terhadap pelaksanaan undang-undang
ya, umpama MK itu kan dia lembaga yang melaksanakan undang-undang. Ya. Kemudian dia diberikan APBN. MK itu tidak semuanya hakim. Nah gitu loh Pak. Ada ASN di sana. Kan gitu. Ya jadi yang kita masuk adalah terhadap pengelolaan, bagaimana pengelolaan informasi di sana, bagaimana pengelolaan kelembagaan di sana. Ya, kinerja Kita lembaga masuk di lah situ berarti dulu. Nah, kemudian ya kalau dalam kekuasaan kehakiman itu kan jelas, hakim itu bebas dan merdeka. Nah, ada nggak faktor intervensi kekuasaan di sana? Nah, kalau kita lihat tadi ya dari Majelis Kehormatan MK nyampaikan tentang kebocoran informasi, iya kan? Yang jadi laporan majalah. Iya, ada pembocoran informasi di sana. Kemudian ada yang sering terjadi pembocoran informasi dan konflik of interest, konflik kepentingan. Kan itu gamblang Pak. Menurut saya angket itu adalah untuk mengurai persoalan-persoalan begini agar tidak terjadi lagi nanti ya dalam lembaga Mahkamah Konstitusi ini ke depan. Itu gunanya penyelidikan tadi Pak. Kalau ini kita serahkan pada mekanisme di Majelis Kehormatan persoalan etik saja, menurut saya nggak cukup. Nah ini kan di MK sudah diputuskan ya. Iya. Jadi terusin nggak nih angketnya? Ya, saya akan usulkan terus sampai kemudian ada 25 anggota yang menandatangani usulan tersebut Antar agar fraksi, bisa, lintas iya, fraksi. iya, agar bisa dibawa usulan ini ke paripurna untuk dimintakan persetujuan. Minta fraksi itu berapa banyak fraksi Bang yang perlu? Minimal lebih dari satu fraksi Oh, 2 fraksi cukup. Udah dong. untuk usulan. Iya. usulan Tetapi Tapi satu syarat fraksi harus berapa orang? Pokoknya total 25. 25 anggota. 25 kan? Iya. Dari 2 fraksi PDI Perjuangan PKS beres nih. Iya. Tambah PKB tambah ini. Ya, waalaikumsalam. Ya Bu. Abang-abang, mohon maaf. Ya, siap Bu. Aduh. Habis dari MK. Enggak, dari namanya Hanson. Mau minjem 100. Sorry. Lanjut Bro. Oh, benar. Ini narasumbernya 2 berarti. Iya. Gitu, Bes. Ini orang dalam sekarang. Nah sekarang selain yang kita tahu kan di publik kan ada PDI lewat Bang Masinton ya, terus kemudian ada Mardani di PKS. Sudah komunikasi sama siapa lagi sih? Kita penasaran nih sejauh mana sih sebenarnya Iya, suara ada beberapa para wakil rakyat itu. Ada beberapa teman dari lintas praksi lah ya. Saya belum sebutkan sekarang lah, nanti kita akan publish seperti itu. Tapi untuk menuju ke hak angket itu yakin mau diprogres secepat ini dalam posisi situasi hari ini, situasi nasional kita kan mau pemilu kan? Ya ini saya tambah ya Bang. Tujuannya apa sih Bang akhirnya itu? Maksud saya gini loh. Tadi udah dijelaskin tentang penyidikan. Ini Bang Masinton masuk dengan hak angket yang menggebu-gebu. Tujuannya itu mau apa? Misalnya apakah ingin menggagalkan pencalonan seseorang atau ujungnya nanti ada impeachment kah? Atau ini cuma sekedar gegayaan aja bahwa ini pengumuman aja ke publik bahwa PDI Perjuangan is back. Is back ya? Is back ya. Is back. Kembali ke Kito. Nah, Jadi oh dia begini. ngertinya Uzbek. Kita is back. Is back. Jadi gini ya Pak, hak angket itu tidak melulu berujung pada pemakzulan penggunaan hak angket itu. Kita belum sampai ke sana Belum nih. sampai ke Kita- sana, Abang kok tuh- sudah malah di Enggak. Ya, tadi menyinggung itu kan. Impeachment, gua bilang gua pakai bahasa Inggris, Mas. Ujungnya kan kemana kan Ya, gitu. ya, ya. Saya cuman jelaskan dulu. Ada beberapa presiden tentang hak angket itu tidak berujung pemakzulan. Contoh umpama hak angket tentang kasus Senturi, Bang Senturi. Ya. Kan nggak ada pemakzulan ke Pak SBY itu. Ujungnya ke penegak hukum. Kemudian hak angket tentang Pelindo. Iya. Ya. Makasih Ron. Terus hak angket tentang KPK kan tidak melulu harus ke ujungnya ke pemakzulan, tapi pembenahan dalam institusi itu. Nah kemudian apakah ini bisa berujung pada pemakzulan? Bisa juga, kira-kira gitu. Hak angket itu ya bisa berujung ke sana, tapi tidak melulu dan tidak otomatis ke sana. Karena tergantung dari penyelidikan nanti, gitu loh. Ini kan penyelidikannya kita belum kita baru mau usulkan penggunaan hak untuk Tapi mengarah ke sana juga sudah dibayangkan sama Bang Masinton nggak?
Karena ini kan soal intervensi kekuasaan kan tadi Bang Iya, Masinton bilang. ya tergantung dari temuan-temuan tadi, temuan dalam penyelidikan. Apakah ada unsur itu, gitu loh. Kan kalau ini kita gunakan, ini kan membuat terang benderang, gitu loh, satu soal. Nah, katakan nih, publik hari ini menduga ada proses intervensi di sana, kan gitu. Kan harus melalui penyelidikan itu, Pak. Ini jadi prasangka-prasangka aja kan. Dan MK udah putus lagi kan? Iya. MK. Targetnya kapan, Bang? Disetujui 25 orang ini. Ya saya dalam masa persidangan ini harus kita setuju. Nah, tadi Apa, kembali soal bisa timeline kita tadi usulkan 25 orang. pertanyaanku tadi nih Bang. Dalam posisi situasi kita mau menghadapi pemilu Februari dan ini kan juga berkaitan sama kepemiluan. Apakah itu adalah waktu yang ideal hari ini untuk mengajukan hak angket? Kalau dihitung durasi waktu, kita kan nggak ada kaitan nih sama pemilu sebenarnya. Iya kan? Nah, ideal atau tidak dengan durasi waktu di mana anggota pasti concernnya pada dapil ya kan, pemilu apa segala macam. Kan mau Nah, itu juga pencalekan jadi lagi pertimbangan juga kan gitu ya. Iya. Gitu. Tapi setelah Abang mengajukan hak angket itu, apakah ada pihak-pihak yang menghubungi Bang Masinton untuk menahan supaya hak angket itu tidak lagi dilontarkan oleh seorang Masinton Pasaribu? Enggak ada. Apakah ini ada kaitannya dengan Ih, lu kayak jaksa bro. Serius turunnya? banget, Ini gue lagi serius, man. Iya maaf. Turunnya nomor urut Bang Masinton dari nomor 4 Nggak ada ke nomor kait. 7. Wah lu Nggak jangan. ada kaitan lah. Kok Itu langsung pakai pegang gitar? Lu mau dinyanyiin itu bro? Jaka Sembong bawa gitar nggak jreng gitu loh. Nggak nyambung tar. kan? Dari Jaka Jaka Sembung Sembung bawa gitar. nggak nyambung tar. Jreng. Ya, jadi emang itu sebuah inisiatif dari sosok Masinton Pasaribu, wakil rakyat yang ingin membuat sesuatu untuk negaranya dan rakyatnya di ujung. Iya, kita harus luruskan, Pak. Iya. Wakil rakyat itu kan diberikan mandat itu. Dipilih untuk melaksanakan tugas itu. Pak. Iya. Kalau wakil rakyatnya DPR-nya semua dipilih terus Diem-diem setelah aja. dipilih diem-diem aja, ada yang bengkok nggak berupaya untuk meluruskan. Terus jadi apa? Buat apa dong pemilu? Meskipun besok kiamat kalau hari ini bisa nanam Lah, benih, iya, kenapa Pak. nggak kita tanam? Ini luar biasa nih. Iya, kalau dia bengkok-bengkok kita Nggak, lu kompak luruskan. soalnya bener gue bantuin Iya, Bang Masinton. benar. Kalau dalam hal itu, Pak, kita Ini emang tadi diajak Bang buat temenin Abang. kalau dalam hal itu kita nih clear, Pak. Kalau saya ya, Gue juga. karena bagi saya begini, kalau aku nih berpandangan, jabatan itu bukan tujuan, Pak. Tapi dia adalah instrumen dari bagian cara untuk menempuh tujuan. perjuangan kita, gitu loh. Tujuan kita apa sih? Tujuan kita kan kita punya mimpi Kemaslahatan kolektif bangsa. bersama lah. Itu tujuan mulianya kira-kira gitu. Keren. Bagi kita politik itu ya di situ, Pak. Bukan kemudian jabatan itu dijadikan tujuan. Ketika jabatan dijadikan tujuan, yang ada ya sudah dia terpilih duduk, dia sudah merasa nyampai tujuannya dan berada di zona nyaman. Ya, Dia kan nggak ada- akan gunakan instrumen kelembagaan tadi untuk sebagai instrumen perjuangan meluruskan yang bengkok-bengkok ini. Tapi ternyata tujuan itu hari ini bukan tujuan. Nah, Karena maksudnya gimana? tujuan itu untuk memperpanjang tujuan itu lagi kan ternyata sekarang kan. Jadi sudah sampai pada tujuan kekuasaan. Gila dokter aja pusing. Ya ini sesuai. Berat banget berarti, Kak. Ini sesuai nih teman-teman dengan ini Bang, kalau di Berisik itu kita bacain berita-berita. Iya, memang Nah, ini harus. sebelum kita masuk ke sana ya, Imam ya, hebat ya. Baru berapa hari ya, jaket baru, handphone pulsanya baru, Amin. Nomornya baru. nomor baru, sepatu baru ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya, gue seneng banget ngelihat kehidupan lo ya. Alhamdulillah. Ini kelihatannya, Bertahan teman-teman. ya ini karena sepupunya maju capres. Luar biasa, Alhamdulillah. luar biasa ini Bang, keluarga Cendana ini. Keluarga jenda. Jadi Bang, ini Bang, berita dari CNN, Jokowi di Golkar. Akhir-akhir ini terlalu banyak drama. Sinetronnya bukan sinetron, dia bilang senitron. Sinetron. Tapi sebenarnya itu nyambung sama apa yang disampaikan Bung Masinton tadi. Sebenarnya pertanyaan itu cuma mau narik ke sini sini. Apa yang tujuan-tujuan Enggak tadi? kan? Enggak, Bukan akhir ini tujuan, terlalu banyak drama, banyak sinetronnya. Itu apakah langkahnya Bung Masinton itu bagian dari rasa sakit hati karena ternyata Jokowi yang selama ini adalah bagian dari kader PDI Perjuangan. Karena yang disebut oleh Jokowi mungkin bisa dicek sama Mbak Wita ya, dia nyebutkan
kok sekarang pemilu sekarang bukan adu gagasan tapi terlalu bawa perasaan. Dah. Tuh. Makanya saya menarik hak angket ini, dia menjadi arena pertarungan. Jadi bukan nggak ada perasaan, iya kan? Nggak, itu Tapi kenapa? kita nggak ada lihat terbawa ya, ada, perasaan. Itu loh bro, saya mau nanya juga ke Bang Masinton nih. Nanti habis itu Bang Imam juga boleh jawab ya. Ini maksudnya apa sih Bang Masinton kemarin apa namanya Pak Jokowi ngomong begitu tuh maksudnya apa? Yang tahu maksudnya kan dia. Itu kan katanya Iya kan? Jadi hari ini kalau PDP ngomong Jokowi itu dia. Kalau mungkin 2 tahun yang lalu beliau. oh sekarang dia ya. Sekarang dia. Mungkin ini lagi denger lagunya Manji. Itu kan gini Bang, ada satu yang terlewat dari publik nih menurut saya. Tadinya kan ada gosip, ada isu Gibran tuh mau digolkarkan malam itu. Terus kemudian malah nggak jadi tuh. Itu kalimat lengkapnya. Saya lihat akhir-akhir ini yang kita lihat itu terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya. Sinetron kita lihat mestinya pertarungan gagasan, pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Nah tuh. Nah, iya. Jadi apa yang dilakukan oleh Bung Masinton dan kawan-kawan nih, kalau kita lihat di aplikasi X tuh ya, atau Twitter dulu itu kayak Bung Didi Sitorus, terus Bung Masinton ini, Henry Satrio. Henry Satrio. Kalau saya nggak pernah pakai perasaan, Oh nggak pernah pakai perasaan itu ya berarti ya? nggak ada Pak. Cek aja semua tuh, nggak ada melo. Bagi saya nggak ada melo. Gitu loh. Sikap dia, tanya teman-teman deh, teman-teman di praksi. Oh jadi ini bukan buat PDI Perjuangan ya? Apa? Kata-kata Ini Pak sindiran Jokowi buat ini PDI nggak sih bukan sebenarnya? buat PDI Perjuangan. kita Nggak nggak mention tahu. siapa-siapa sih. Nggak ada mentionnya ke siapa-siapa. Mungkin handsot bisa juga. Iya kan? Nah, gitu loh. Nah kalau dibilang terlalu banyak drama, iya. Mahkamah putusan MK itu kan drama tuh. Katanya Bang, Oh, iya, ya, katanya di netizen itu, saya kan baca aja komen-komen dari tweet sama TikTok saya itu. Katanya ini, oh ini Pak Jokowi ini pura-pura nggak tahu. Orang dia sutradaranya, produsernya, penulis skenario juga, aktornya juga, termasuk jubirnya. Nah, Itu menurut Bang Masinton Salah apa enggak? salah nggak tuh netizen ngomong ya gitu? kan Iya, gua lihat netizen tuh ada. ya. Iya kan? Gua nanggapin netizen. Iya nanggapin netizen, netizen, bukan nanggapin Saya ada benernya sih. Gua nanggapin netizen ya. Iya iya iya. Kan iya. dia mau ngomong, cuman bedanya kita tidak punya hak imunitas, Pak. Iya iya. Mendingan dia yang ngomong. Mendingan dia ngomong. Ada benernya sih gitu loh. Ya, itu kan apa persepsi yang disampaikan publik kan. Tapi ada benarnya itu. Ya kayaknya ada benarnya. Kayak apa ya? Ini kalau mau ngomong bener gak sih? Boleh gak sih? Ya hari ini kan gini Om, kalau saya ya, pemimpin itu kan satunya kata dan perbuatan. Gitu loh. Kalau pemimpin tidak ada satunya kata dan perbuatan, omongannya itu jadi pepesan kosong Pak, nggak ada getaran tuh. Hambar. Iya kan? Nah, kalau gua melihat dengan tidak adanya satunya kata dan perbuatan, apapun yang diucapkan pemimpin itu, pepesan kosong Pak, hambar Pak, nggak ada getaran. Apa? Dia nggak ada bisa jadi panutan kalau pemimpinnya tidak satunya kata dan perbuatan. Bilang A, kemudian kita harus terjemahkan bahwa B, tindakan dia pasti B itu besok. Oh netral, nanti netral besok enggak. Iya kan? Oh, Jadi ini termasuk golongan yang ngeselin nih buat Bang Masinton nih. apa? Pernyataan ini termasuk golongan yang ngeselin nih. Jadi ya satunya pemimpin itu satunya kata dan perbuatan Pak. Itu aja tuh, agar ada keteladanan. Kalau hari ini dia bicara A, kemudian besok orang yang disebut pemimpin tadi itu tindakannya B, ya apa yang mau kita pegang Pak? Pemimpin itu kan omongannya harus bisa menjadi pegangan tuh Pak. Nih kalau gue nih ya, gue mikir gini loh bro. Kan kalau diidentikan dengan sinetron, drama, drakor, itu layaknya sinetron kan ada marah-marah, ada permusuhan, ada tangisan, tapi bohongan. Kan gitu kan? Ya kan? Kan gini nih, Karena by script tuh semua. by script. Kayak handsat nih, kadang-kadang ngeritik, tapi skripnya kayak gitu. Dia mau nggak mau ngelakuin itu. Oh, jadi jadi selama nggak ini skrip beneran. dia ya? Selama gua ini ada skrip. kan nggak baca. Dia mah, lo tuh terlalu banyak impromptunya. Makanya Agil deg-degan. Terusin. Sorry. Tapi gue masuk ke poinnya nih.
Tapi kok gue nggak yakin ya, misalnya sekelas senior jurnalis kayak Mas Gunawan Muhammad misalnya, nangis di acaranya Mbak Oci, Mbak Rosi. Oh iya. Apa iya itu tangisan yang nggak orisinal? Saya nggak yakin itu bukan tangisan yang orisinal. Mungkin misalnya kekecewaan siapapun gitu ya yang mengutarakan di Twitter terhadap misalnya pemimpin. Ya mungkin sebagian ada yang apa nggak tulus atau punya tendensi politik, tapi apa iya semuanya? Saya rasa nggak juga sih. Pasti ada yang hadir di ruang publik mewakili perasaan dan seterusnya. Kalau menurut gue ya, Mas Gunawan Muhammad itu nangis karena dia merasa bertanggung jawab. Iya. Karena dia dorong-dorong Jokowi dulu. Dan ini sinetron nggak kalau menurut lo? Kalau menurut gue nggak, dia pusing aja, dia mau rasa terbebani. Dia marah dia menangis karena dia terbebani saat ini. Sementara pilihan-pilihan yang dia ambil dulu. Iya, tapi kok gini ya? Ini gue langsung aja deh. Kenapa kemudian Pak Jokowi menganggap seperti orang-orang itu lupa akan apa tuh? Kebiasaannya yang sen kiri belok kanan. Jadi ini kan seolah-olah tuh dia ngomong gitu ya, terlalu banyak sinetronnya, terlalu banyak dramanya. Ya kan dia juga main drama. Nah itu dia tuh jawabannya. Dia loh ya, gue nggak nyebut orang ya, dia main drama. Dia. Tapi gue gini loh, nih gue nggak mau ngomong orang lain ya. Gue nih kan lagi belajar politik ya, baru aja lah, masih anak ingusan lah. Cuman gue nggak ngerasa gue terjun ke politik itu bercanda, enggak. Buat gue politik itu ideologis. Makanya kalau bahasa Bang Masinton, kalau ngomong jadi ada getarannya. Karena tapi nggak perlu nangis kalau sekarang. Karena ya buat Bang Masinton. Makasih Pak Ensar. Ya jadi maksud gue tuh sorry Bang, gue kan tadi dia ngelap banget tuh ya. Gue takutnya dia begini men. Kebiasaan dulu. Minyak habis goreng itu. Minyak jelantan. Gue bilang wah ini jangan sampai. Sorry Bang. Terus Bang. Udah bener dulu. Ada kayaknya gue yang butuh minyak tuh. Mas kamu bisa dirapiin dikit. Gue bingung juga nih gimana nih. Ya tapi maksudnya gini, karena gue ngeliat ya khususnya politisi-politisi yang baru nyemplung gitu. Kayak misalnya yang gue kenal, misalnya Aiman Wicaksono lah misalnya. Gue nggak yakin orang-orang ini datang untuk berdrama gitu. Pasti ada misi, ada ideologis gitu. Jadi kalau dibilang panggung politik ini banyak sandiwara, gue rasa nggak semuanya bener bro. Gitu. Kalau gue ya. Ya itu kan Pak Jokowi ngomong itu tadi tuh. Gue semalam sih terus terang sampai tadi pagi, sampai hari ini gue masih ketawa-ketawa tuh ngedengerin omongannya Pak Jokowi. Datang di acara Golkar ya. Mau nanya sama Bung Masinton, kalau misalnya PDP dalam waktu dekat menggelar acara lah, agenda besar yang mengumpulkan kadernya begitu luar biasa itu kan, masih ngundang Pak Jokowi nggak? Wah tuh bagus tuh. Waktu Rakernas masih ngundang kan? Tuh enggak, pasca putusan MK ini. Pasca putusan ini? Iya, dan pasca anaknya menjadi calon wakil presiden. Ya tergantung. Ya ada acara yang perlu menghadirkan presiden. Iya kan? Iya boleh Bang, boleh. Lo kan imun. Ada yang tidak, gitu loh. Jadi tergantung acaranya aja. Berarti kalau sifatnya konsolidasi internal gitu ya, tidak perlu ngundang seluruh kader, umpama. Ya. Yang itu dia masih konsisten dukung Pak Ganjar. Ya nggak mungkin dong yang nggak dukung Pak Ganjar lagi diundang. Jadi intinya kalau ini sifatnya konsolidasi internal, itu akan mengundang Joko Widodo nggak? Gue bilangnya Joko Widodo nih. Akan diundang nggak? Tadi kan yang disebut Bung Masinton kan presiden yang diundang. Makanya saya katakan tadi, Mama katakan ini, kalau nggak, kalau acaranya sifatnya internal, dukungan menegaskan dukung apa konsolidasi untuk pemenangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud umpama di internal. Ya nggak mungkin dong ngundang orang yang dukungannya bukan ke Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Bang, bentar. Tolong tanyain ke Bang Masinton, jadinya Jokowi, Gibran, Bobi itu masih di PDI Perjuangan nggak? Nggak, tolong tanyain. Oh, tolong tanyain. Udah dengarkan Bang pertanyaannya tadi? Jawab. Enggak, gue nanya lo, cuma tanyain. Gue nikmatin ini. Ya. Ini pisang pisang. Kan udah suruh balikin KTA, Pak. Yang mana, Pak?
Yang Gibran, yang Bobi atau Pak Iya, Jokowinya? dua-duanya. Enggak, ini pertanyaan gua tadi. Pisang yang dimakan Bung Masinton ini mereknya Sang Pisang. Bukan. Oh, bukan. Bukan. Nggak mungkin masuk. Enak. Makanya Nggak mungkin enak, ketelan. Bang. Makanya enak. Makanya enak. Kalau Sang Pisang? Nggak tahu. Nggak pernah nyobain. Nggak pernah ketemu juga aja. Bang, itu jadi gimana sih statusnya Pak Jokowi, Gibran sama Ya, Bobi, Mas Bobi Bobi. itu masih di PDI Perjuangan apa? Kan udah suruh kembaliin. Kembaliin KTA. Pak Jokowi juga? Apa? Pak Jokowi juga balikin? Nggak tahu, kayak DPP kalau itu. Ya, tapi jadi kalau tadi Mas Kopral apa, Bang Bobi udah suruh balikin. Udah suruh balikin kemarin. Iya kan? Oh iya. Nah, ini menyangkut soal Bobi sama siapa? Gibran ya. Dan statusnya di PDIP. Pernah kayaknya lu tweetin juga deh di X kalau nggak salah. Nasibnya kawan kita yang satu lagi itu tidak seberuntung Gibran dan Bobi, Pak. Oh, Budiman Sujatmiko. Budiman Sujatmiko karena diambil tindakan tegas kan, langsung diberhentikan. Itu udah dijawab sama Sekjen. Dan nggak, ini mumpung ada Bung Masinton. Ya kalau dia jawab ngapain lagi tanya? Udah dijawab nih, gua jadi kata Sekjen gini Otoritas kan. partai itu Iya, Sekjen, kata Sekjen baru ketua gini. umum. Kalau Mas Gibran udah pamit ke Mbak Puan. Kalau Mas Budiman Belum pamit. Gua pikir dia jadi apa di TKN, jadi anggota Dewan Pakar. Enggak, kenapa tidak ada upaya memberhentikan, tapi lebih ini kan lebih persuasif kan sifatnya. Diminta mengembalikan KTA. Jadi ini kayak ngatur sih lo? Loh, ini pertanyaan. Ini Lu ngatur-ngatur. Aduh, mau dijelasin. Iya. Itu simpel aja bacanya. Yang teman-teman juga udah tahu. Kalau PDI reaksioner menyikapin itu, ini akan menjadi berbalik, Pak. Jadi backfire ya. Iya, digoreng lah. Ini, Bang. Iya kan? Terus ini. Bahwa nanti kita dibilang arogan. Ya. Udah itu aja, Pak. Itu kata episode kuncinya. sebelumnya kan yang gue Iya. bilang Nah, masyarakat jadi- Indonesia. Jadi sesungguhnya kalau kita apakan itu muncullah drama itu. Benar tadi kata Hensa tadi, dari mana sumber drama? Ya memang masyarakat Indonesia di episode sebelumnya kan kita pernah bahas itu kan. Kita ini kan memang cenderung sinetronik sehingga orang atau kelompok yang menjadi korban itu lebih mendapat apresiasi kan. Simpati. Jadi boleh nggak ini disebut hari ini pertarungannya ini pertarungan adu sabar nggak sih? Apa? Jadi nggak ada yang benar-benar agresif nih untuk Oh, kalau kami dilatih dengan kesabaran revolusioner. Wah, ini Kalau dia. kata Bung Karno, kesabaran revolusioner. Itu menjawab kepenasaran lu kemarin Pak. Kenapa sih kok orang pada nggak ngambil sikap yang das Sabar, gitu? tapi Progresif. progresif. Kesabaran revolusioner tadi. Revolusioner. Bersabar karena keadaan dan punya sikap perjuangan. Bukan ya apa tidak sabar. Kalau buru-buru belum cukup umur gitu kan, nah, itu kan tidak sabar itu. Jadi Kalau kita ini udah terlatih dengan kesabaran revolusioner sebagai kader. ya Ganjar versus Prabowo versus Anies, versus Prabowo aja lah. Yang ada Pak Jokowinya kan. Ganjar versus Prabowo. Gue belum makan lagi. Itu yang menang siapa kira-kira? Kalau lu nanya ke gua, Gue nanya lu aja. ya mau gimana juga lu jungkir balik apa ya Ganjar dong pasti gua bilang. Pakai apa tuh Ganjar menang? Ya kita dengan semangat lah Pak. Kita nggak punya kekuasaan, iya kan? Nggak punya aparatur negara yang bisa digerakkan. Infrastruktur negara. Tapi kita harapkan kalau netral, kita fight, kita yakin menang. Iya dong. Lu mau dukung mana? Iya kan? Masa lu dukung? Lu masa dukung mana? nepotisme? Nah, udah. Ini udah menang. Berarti apa? Anies. Apa? Anies bukan? Nepotisme nih gua ngomong. Yang jelas nggak dukung nepotisme. Itu dulu lah. Itu dulu. Itu dulu. Itu dulu, Pak. Itu dia. Iya Tapi kan? harusnya anak 98 sih nggak dukung nepotisme, Bang. Ya harusnya begitu. Orang dulu yang kita perjuangin KKN kok Betul. masa lupa baru berapa tahun kan. Kadang-kadang. Bang nih Bang, ngomongin MK tuh Bang. Jadi ini putusan 90 tuh bisa di Anulir nggak? seperti kata Denny Indrayana nggak? Prof Denny Indrayana tuh bilang tuh putusan MK bisa batal. Iya, putusan pengadilan. Bagian itu ditolak Iya, ya kayaknya. putusan pengadilan atau lembaga-lembaga peradilan itu, Pak. Itu hanya bisa digugurkan lewat putusan hakim, Pak. Lembaga peradilan kembali. Jadi kalau ada yang mengajukan gugatan, ya
hakim kembali lah yang akan. Oh, Dan harus itu ada prosesnya judicial lama ya, review karena lagi. harus ada gugatan baru lagi ya. Iya, kan Udah ada 3 masuk kan? Udah ada 3. kan Sudah ada rencananya tuh yang anak-anak mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Oh, itu, iya. kan gitu ya. Bang sama Zainal Arifin Mukhtar sama Denny Indrayana udah masuk 3. Yang satu bahas material, yang 2 bahas formil. Prof Denny sama Uceng bahas formil, yang Muhammadiyah bahas material. Nah, cobalah kita pakai Nah, itu nanti kan informasi implikasinya kalau mau ke itunya bisa implikasinya nanti di peraturan KPU. Ah, itu. Nah, Nanti kita bisa dibawa ke MA kita coba ke petun, ya kan? berimajinasi tuh Bung Masinton. Kalau misalnya itu gugatan itu sudah dilayangkan ya sama mahasiswa yang dari Universitas Nahdlatul Ulama dan beberapa kawan-kawan praktisi hukum itu, lalu kemudian diproses sama hakim-hakim MK yang kalau melihat putusan MK sekarang sudah tidak akan melibatkan ketua MK yang diberhentikan ini, itu akan merubah nggak? Karena kan hari ini PKPU katanya sudah oke, katanya sudah DPR sudah merestui Komisi 2 untuk persyaratan capres-cawapres. Artinya ini kan prosesnya sudah berjalan. Lalu kemudian gugatan itu juga jalan tuh misalnya menggelinding juga. Itu gimana nanti kira-kira situasinya? Kalau ternyata ada masalah dalam apa itu, dibuatkan putusan baru dan ya tergantung amar putusannya nanti kan. Nah bisa aja itu yang sekarang di peraturan KPU kan bisa dipetunkan, bisa, nah gitu loh. Nah jadi ini Bisa anak dibawa presiden ke bisa mahkamah. maju? Apa? Anak presiden ini bisa maju? Ya untuk sementara bisa lah. Kok untuk sementara? Ya, Bukan untuk udah sementara pasti kok. Ya kalau tadi kan kita bicara bisa. Kan ini kan ditetapkannya 13 November Bang. lah iya. Tadi kan bicara kalau ada gugatan lain gitu loh terhadap PKPU-nya. Kalau kemudian muara di jika ada kemudian Nggak akan secepat itu putusan juga kan MK. proses untuk mengambil keputusan hakim-hakim itu kan. Artinya tuh kan hari ini tuh kita dihadapkan kok tadi pakai bahasanya presiden soal drama, drakor dan sinetron tuh kita dihadapkan pada scene di mana ini ketua MK memang diberhentikan tapi tidak mengubah Iya, keputusan. tapi lebih dari itu saya melihat substansinya adalah persoalan memaksakan. Ya itu loh, di mana indikasi putusannya ada unsur nepotisme di sana. Ini kan skenarionya pelanggengan politik kekuasaan, politik pelanggengan kekuasaan aja intinya di situ, Pak. Iya, iya, iya. Mau apapun hari ini pembahasannya, intinya adalah politik pelanggengan kekuasaan. Itu yang saya sampaikan itu ketika bulan Juni 2022 lalu udah kita sampaikan beberapa opsi-opsi skenario itu 3 periode, setengah periode, ciptakan calon boneka. Penundaan itu loh, pemilu, Pak. ya kan? Iya. Jadi putusan MK ini itu yang saya yakinin dia tidak berdiri sendiri, Pak, bagian dari desain skenario Bagian dari ini desain tadi. panjang. Iya. Artinya ini bisa jadi final skenario di antara sekian skenario yang memang tidak berhasil di Nih, gue membayangkan gini ya. Ini kan walaupun gimana akan jadi PR MK dalam formasi baru tanpa Anwar Usman yang punya salah satu PR adalah segera melantik ketua MK baru. Kemudian segera menyidangkan 3 permohonan yang baru lagi tuh. Terus sudah ada ini ya. sudah terregistrasi. Jadi harus disidangkan. Gue menariknya sebenarnya ini. Gue membayangkan ya, kan Diga tadi nanya soal timeline. Iya, timeline. Kalau timeline-nya masuk, alhamdulillah, ya kan. Jadi ada kepastian hukum dan segala macam. Tapi kalau timeline-nya nggak masuk, sementara legitimasi dari putusan 90 itu pasti merosot tajam gitu ya, dengan Anwar Usman dianggap melanggar kode etik. Ini kan berarti ngeri. Pemilu ini kalau Ada yang curang maksud lo? ya dilandasi dengan sebuah Kecurangan. putusan yang nggak punya legitimasi. Yang cacat hukum. Kan ngeri tuh. Benar. Proses awalnya sudah bermasalah, Pak. Enggak, Nah, itu. berani nggak bilang bahwa nanti di pemilu 2024 pemilihan presiden dan pemilihan wakil presiden berpotensi ada calon yang curang. Nah itu yang ngeri tuh. Nah, ini imunitas, bro, imunitas. Ya lu itu pertanyaan bagus ya. Yang dijawab yang punya imunitas saja, yang punya imunitas. Jangan ngangguk-ngangguk, Bang. Enggak, maksudnya Jadi menurut lo bisa nggak kita secara tegas mengatakan bahwa Pilpres 2024 akan ada peserta yang berpotensi memang menjadi pesertanya itu sudah curang? kalau kita kan nggak mungkin, saya kan nggak mungkin berprasangka jauh itu dong kalau belum ada fakta-fakta di awal gitu lah ya. Ini kan udah Nah di itu, intinya Bang. adalah kita harus menjaga netralitas penyelenggara negara dalam pemilu ini. Oke, sebentar bang. Iya. Sebentar bang, saya ulang. Nah, maka kita jaga sama-sama. Kan ini sudah ada keputusan. Oke.
dipecat ini si paman, Iya. ya. Setelah paman dipecat, apakah bisa dikatakan bahwa salah satu peserta pilpres itu berpotensi berbuat curang untuk menjadi pesertanya? Ya, dugaan bisa ke sana. Oh, tapi dia nggak Iya, bisa disalahin. masih bersifat dugaan. Dia Dan bisa dia nggak dugaan bisa ya. disalahin Kita nggak dong. bisa mendahuluin dong. Dia nggak bisa disalahin curang juga kalau menurut gua tuh. Karena kan dia bertindak merespon hukum yang sudah ditetapkan. Artinya begini ya Pak, dari awal prosesnya dia sudah dipaksakan. Iya dong. Iya, iya, iya. Terbukti Siap, dong. iya, siap. Iya kan? Dipaksakan dengan nabrak tadi itu loh. Maka ada sanksi terhadap ketua MK. Oke. Dianggap konflik kepentingan. Kalau prosedurnya ini bermasalah sejak awal, maka tugas kita adalah menjaga supaya pemilunya tidak bermasalah. Yaitu apa masalahnya? Ada keberpihakan terhadap salah satu yang Ekspektasi tadi lah itu ya. dipaksa lolos. Iya, kita harus punya ekspektasi sama dong. Nah, kemudian kalau ditanyakan dengan pertanyaan Om Hensat tadi tentang ini kecurangan, enggak lah gitu. Yang gua nggak mungkin ngomongkan ini akan ada kecurangan dong. Ya orang juga ngelihat kita di tempat terbuka ini gua nggak waras kata orang. Iya. Lah iya dong, bahwa kita berharap ini jujur, adil, terpercaya pemilunya, tidak ada penggunaan ekspektasi tadi ya. Oke, iya. Kita awasi sama-sama ekspektasinya itu iya gitu loh. Nah, Nah, kita maksud kan gua nggak gini mau loh. mendahului satu Nggak, peristiwa. gua bukan nantinya bang. Ini kan sekarang keputusan itu dibuat Oke. oleh Ya. orang yang sudah diputuskan secara etika salah dan dipecat, Iya. gitu ya. Ini kan berarti sang paman dikorbankan. Iya. Nah, kalau sudah terbukti dia salah, si paman ini salah, Menerima manfaatnya. menerima manfaat, apakah yang memanfaatkan keputusan yang dibuat oleh orang yang akhirnya diputuskan bersalah ini, Oke. ini curang apa enggak nih orang? Iya kan kau tanya kan curang Iya, apa itu enggak? masih diduga jatuhnya. Gitu loh. Karena itu wilayah yang berbeda. Iya lah. Iya, enggak kan gue cuma nanya, tuh lu baca Nggak makanya. serta-merta gitu ya. Nggak serta-merta. Ini gue juga tuh skrip gue di sini tuh, Pak. Tuh, skrip gue di sini. Besok deh. Imunitas. Nah, tapi kita coba Ngomong sama Mas Agil, Pak, imunitas. Ini jangan nanya-nanya sembarangan ini tuh. pengen negesin, jadi artinya keputusan MK tuh tidak bisa digugat oleh siapapun ya. Ya oleh putusan MK. Iya. Hanya bisa diuji ulang. Iya, putusan hakim kembali di Mahkamah Konstitusi. Ya, itu aja, Pak. Kita kan harus hormatin ya putusan peradilan tadi, nggak boleh diintervensi oleh kekuatan politik manapun. Terus si Imam kagak dapat skripsi ya. Nggak, sebenarnya pengen nanya tapi nggak tahu ya terlalu ekstrim apa enggak ya pertanyaannya. Kita punya harapan netral dan ekspektasi netral itu pastilah. Kita juga punya harapan itu. Tapi di luar soal netralitas tadi, kemudian proses pemilunya jalan, Pilpres sampai 14 Februari kita jalan. Lalu misalnya bukan kemudian mengecilkan pasangan yang lain ya Ganjar Mahfud dan Anies Mohaimin. Lalu misalnya pada di final lap-nya tuh yang menang adalah si cawapresnya adalah anak dari presiden atau ponakannya si paman ini dan mereka dilantik secara konstitusional. Ada kemungkinan tidak posisi mereka, legal standing mereka itu digugat secara hukum karena proses awalnya itu sudah ada indikasi itu. Indikasi hukumnya dari mana? Ada putusan MK yang hari ini. Mungkin nggak ketika itu legal standingnya sudah jalan, artinya sudah diresmikan sebagai pres dan wapres. Lalu kemudian ada masyarakat either melalui lembaga legislatif. Jadi gini, Bang. Kalau secara prosedur kan dia diputus oleh terlepas tadi ada masalah di situ dengan ada konflik of interest oleh pamannya ya. Tapi secara legal dia sudah diputus oleh lembaga peradilan yang namanya Mahkamah Konstitusi. Iya. Nah, persoalan legitimasi yang lain lagi, Pak. Kalau dia dipilih melalui proses pemilu yang jujur dan adil, maka dia akan legitimate, Pak. Tapi kalau dia menang karena proses pemilu yang curang, maka dia tidak akan memperoleh legitimasi dukungan dari rakyat tadi, Pak. Contoh,
Soeharto 97, pemilu 97 menang. Di atas 75%, Pak. Mayoritas tunggal. Legal itu secara hukum. Legal. Namun Tapi Pencalonannya legal, tapi proses pemilunya dianggap dan dirasakan oleh masyarakat curang karena menggunakan tangan-tangan kekuasaan. Ya. Maka hasilnya tidak legitimate. Dilantik Soeharto, dilantik. Legal. Pasca Tapi legitimasinya dia tidak dapat. Dan rakyat kemudian bertindak, protes, dan kemudian kita tahu 98 duduk di Terjadilah DPR, proses ya dia itu. mundur. Artinya kan menang iya. Semua orang berharap kemenangan. Kemenangan tadi melalui proses yang fair tidak? Gitu loh. Kalau nggak fair, Legalnya legal, menang, iya, menang. dia nggak Itu akan yang maksud yang gue legitimate. tanyain. Maksudnya gue ingin menanyakan apakah situasi yang dulu pernah terjadi sama kita itu bisa terulang kembali nggak? Artinya kan gini, kita hari ini berdiskusi soal menang apa kalah. Anggaplah menang gitu loh, Pak. Ya tinggal menangnya dari Menang curang secara atau legalitas, tidak. nah tapi legitimasinya itu kan bisa jadi delegitimate kan kalau begitu. Tapi kalau menangnya karena prosesnya benar, Iya. ya kita harus akui, Pak. Iya. Gitu loh, itu suara rakyat. Asal kalau menangnya karena memang dia fair sebagai kontestan gitu. Tapi kalau menangnya karena kecurangan, ya kita lawan sama-sama, gitu, Pak. Bang, iya sebentar. Bang, ini saya tanya nih Bang ya. Mas Agil, nggak sabar Mas Agil deh. Kan Bang Masinton orang paling dekat, termasuk orang paling dekat dengan Pak Jokowi yang mengerti Pak Jokowi ya. Kapan? Gua nggak tahu tulisannya begitu. Bang jangan nanya ke saya. Oh, iya. Itu yang nulis. Saya jadi emosi nih. Makanya yang nulis yang begini dong. Itu katanya. Gua kapan diajak ke istana gua? Yang nulis nih, salah dia. Kenapa Bang? Kok Pak Jokowi berubah sih Bang dari yang sederhana, orang yang sederhana, Perubahannya merakyat? gimana? Ini seperti sekarang kan Abang bilang ada 3 Jangan-jangan Bung periode Masinton selanjutnya. adalah orang yang menyadari memang tidak ada yang berubah sebenarnya dari dulu. Nah kan terus tiba-tiba katanya ada 3 periode nggak dikasih gitu. Kenapa kemudian dia kelihatannya berubah gitu? Ya mungkin kekuasaan itu nikmat. Saya Bang ya, saya nih cerita. Saya tuh mulai merasa bahwa wah ini orang bisa jadi pengen berkuasa sepenuhnya tuh gara-gara begini. Nggak beberapa lama setelah dilantik, dia satu mobil sama Ibu Mega pergi ke ulang tahunnya Golkar. Di ulang tahunnya Golkar diminta dia untuk kembali menjadi presiden selanjutnya. Dia terima itu di ulang tahun Golkar, datang ke situ sama Bu Mega. Nah menurut saya, wah gak, ini bisa berpotensi nih. Waktu itu saya mikirnya begitu, ternyata potensi saya Bos, benar gitu. kalau ya orang yang hidup dalam sejarah ini kan harusnya kan dia harus mengikuti sejarah kehendak zaman reformasi itu, Pak. Siapapun itu, ya kalau dia memahami konteks keinginan sejarah reformasi dan demokrasi tahun 98 lalu, mau siapapun yang menginginkan dia 3 periode harusnya ditolak, Pak. Itu kalau orang punya komitmen dan orang punya nilai Bahkan harus menjadi orang Stop di situ, pertama Bang. ya. sejarah Stop di yang situ, sama, Bang. gitu loh. Stop di situ. Jadi menurut Abang SBY lebih keren dari Jokowi. SBY harus kita akui dan Bu Mega harus kita akui. Ya, Ibu. Tapi ini Gus waktu Dur harus kita akui. zaman jadi wartawan di DPR waktu Gitu loh, Pak. SBY yang Jadi yang itu oke, sebentar bro. Ya. Jadi SBY lebih oke dari Jokowi. Lo iya dong, terhadap siapapun dia, Pak, ya, tokoh yang masih konsisten dengan garis konstitusi, semangat reformasi tadi, mau siapapun itu, saya secara politik, saya bukan Partai Demokrat, saya juga sering mengkritik ketika pada masa Pak SBY, tapi dalam konteks penghormatannya Atas terhadap konstitusi. mandat reformasi dan konstitusi tadi, yang sudah kita sepakati bersama, kita harus acungin jempol, Pak. Gitu loh. Dah silakan. Tapi terhadap orang yang tidak memahami konstitusi dan tidak menghendaki dan mandat reformasi dan demokrasi, harus kita katakan begini dan harus dilawan, Pak. Itu loh. Karena bagi kita, saya berpandangan itu bertentangan dengan nilai-nilai apa yang pernah kita perjuangkan, Pak. Ya. Nggak bisa. Waktu itu kita bersama-sama. Loh iya, siapapun yang
melaksanakan Betul. kekuasaan itu tidak sesuai mandat reformasi dan demokrasi, dia adalah musuh kita, Pak. Itu nggak peduli siapapun itu. Siap. Oke, ini ada pertanyaan pinggir jurang. Mam lo jangan nanya, Mam. Pinggir jurang. Kalau ini mah aman lah kan. Ya coba lu tanya sekarang. Bang Masinton, menurut Mas Agil, PDIP akan narik menteri-menterinya dari kabinet nggak? Cari aman. Bro, bentar, bro. Gimana? Ibu Mega tidak suka nyebut PDIP. PDIP Kalau lu Perjuangan. males PDI Perjuangan, sebut PDI aja. PDI Perjuangan. Tahu gua. Coba. Mas Agil titik 2. PDI Perjuangan akan narik menteri-menterinya dari kabinet nggak? Bang Enggak, Masinton. jawaban Untuk gua saat enggak. ini enggak. Tuh kan. Tadi ini pertarungan adu sabar kan? Tapi ini untuk saat ini jam 19.40. Kecuali Enggak. karena mengangkat dan memberhentikan menteri itu adalah Hak prerogatif presiden. Kalau presiden mau memberhentikan menteri-menteri yang latar belakang PDI Perjuangan, juga Ya, kita terima. monggo gitu loh. Karena itu prerogatif beliau. Dan itu benefit buat PDI Perjuangan. Makanya itu gua kadang-kadang mikir ya. Itu AHY itu nggak akan menjadi menteri. Jadi kalau Gibran lolos jadi cawapres, terus AHY jadi menteri, gitu ya, dia bisa jadi something nih, man. Someone AHY. yang bisa menyaingi si Om Wapres, Gib, si Wapres nanti gitu. si anak presiden ini. Gitu. Nah, kembali ke episode sebelumnya tadi, pertanyaan seperti yang dititipkan Mas Agil ini. Sulit kita untuk membayangkan PDIP akan melakukan atraksi-atraksi yang agresif itu. Ya itu tadi Bung Masinton sudah ngasih tahu ini pertarungan adu sabar 2024 ini. Iya, dan ini Iya. jago goreng menggoreng, Mbak. Gitu loh. Tikungan masih banyak nih Bang. Yo, iya, tikungan lah ya. Ambil langkah terlalu dini kan juga bahaya juga. Ini kan soal dampak elektoral juga lah, kita nggak bisa naif Oke. soal itulah. Bang Masinton ini terima kasih sudah hampir selesai. Gua nggak mau nanya pertanyaan Mas Agil yang paling bawah itu karena ngeri banget. Tapi ada permintaan serem dari Mas banget Agil. pertanyaannya, Bung ya Masinton Allah. bisa pegang gitar lagi nggak katanya gitu. Apa yang kita Bung Masinton bisa pegang gitar lagi nggak? Tapi sebelum Bang Masinton main gitar, ada nggak closing statement nih, Cek? Iya. Closing statement dari seorang Masinton terhadap isu terlalu banyak drama dan keputusan MK ini. Gitu ya. Apa nih? Men siapapun itu, ya, terutama presiden, siapapun dia, ingat men, iya kan? Mandat reformasi dan demokrasi tahun 98 dan kesepakatan dalam konstitusi kita tidak boleh berjalan mundur kembali bangsa ini karena hasrat kekuasaan yang tidak senapas dengan mandat reformasi dan demokrasi. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Oke, terima kasih. Ini ngomong-ngomong, Om Imam ini lirik cuma oya bongkar itu nge-googling. Terima kasih. Parah banget. Cuma oya